terbuka ke bawah. Kalau yang seperti ini tuh terbuka ke bawah gitu ya. Kalau terbuka ke atas berarti sebaliknya gitu. Oke, untuk fungsi yang selanjutnya ada fungsi rasional. Fungsi rasional bentuk umumnya fx sama dengan gx dibagi dengan hx. Nah, karena kita berbicara rasional gitu ya, rasional berarti pecahan, bentuknya itu pecahan. Dengan syarat apa? Pecahan, maka syaratnya adalah hx-nya tidak boleh sama dengan 0 atau penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Nah, bentuk grafiknya seperti apa? Nah, grafik fungsi rasional bentuknya seperti ini. Jadi grafiknya akan memiliki asimptot yang digambarkan dengan garis putus-putus ini ya. Ini asimptotnya ya, yang mendekati ini tetapi tidak menyentuh gitu. Kemudian yang keenam ada fungsi irasional. Tadi rasional, sekarang irasional. Bentuk umumnya fx sama dengan akar gx. Karena kita berbicaranya irasional, maka di sini ada bentuk akar. Dengan syaratnya adalah gx-nya lebih dari sama dengan 0 ya. Syarat akar yang di dalam nilai akar ini lebih dari sama dengan 0. Tidak boleh negatif. Yang di dalam akar ini nilainya positif, tidak boleh negatif. Di sini ada beberapa langkah untuk menggambar sketsa grafik fungsi irasional. Yang pertama, menentukan syarat di dalam akar. Menentukan syarat di dalam akar maksudnya apa? Yang ada di dalam akar ini nilainya positif ya, lebih dari sama dengan 0. Kemudian mengkuadratkan kedua ruas dari persamaan yang diberikan. Nah, ruas kiri dan ruas kanan kita kuadratkan. Sehingga nanti ruas kanan tanda akarnya akan hilang gitu ya. Kemudian persamaan yang diperoleh diubah dalam bentuk X sama dengan FY. Kemudian yang keempat, kita mensubstitusikan titik uji ke persamaan X sama dengan FY. Kemudian setelah kita memperoleh titik-titiknya, X, Y, kita gambarkan sketsa grafiknya pada bidang Cartesius. Oke, kita lihat contohnya. Contohnya untuk fungsi irasional. Gambarkan grafik fungsi irasional Y sama dengan akar dari X. Nah, untuk yang pertama, tadi kita menentukan syarat. Syarat di dalam akar. Syarat di dalam akar itu tadi apa? Yang di dalam akar nilainya positif. Maka X lebih dari sama dengan 0 gitu ya. Karena yang di dalam akar hanya X saja. Kemudian yang kedua, mengkuadratkan kedua ruas dari persamaan yang diberikan. Nah, di sini kita kuadratkan. Persamaan yang diberikan yaitu Y sama dengan akar dari X. Nah, ini keduanya kita kuadratkan. Y-nya kita kuadratkan, akar dari X juga kita kuadratkan. Maka kita peroleh Y kuadrat sama dengan X, gitu ya. Kemudian yang ketiga, persamaan yang diperoleh diubah dalam bentuk X sama dengan FY. Nah, maka kita ubah di sini menjadi X sama dengan Y kuadrat. Nah, hanya pindah ruas saja. Pertukar ya. Kemudian langkah selanjutnya, kita mensubstitusikan titik uji ke persamaan X sama dengan FY. Berarti nanti kita substitusikan ke persamaan yang ini. Di sini kita sudah ada tabel, di sini kita tuliskan nilai X, di sini nilai Y. Nah, nilai X ini kan bergantung Y ya. X-nya tadi di sini adalah Y kuadrat gitu. Maka misal di sini, ketika nilai Y-nya adalah 0, nilai X-nya itu 0 karena 0 kuadrat gitu. Ketika Y-nya 1, nilai X-nya 1. Ketika Y-nya 2, nilai X-nya 4. Ketika Y-nya 3, nilai X-nya 9. Nah, setelah kita memperoleh titik-titik ini, X, Y, bisa kita gambarkan sketsa grafiknya. Maka titiknya itu berapa saja? Titiknya itu adalah kan X, Y gitu. Maka 0,0, kemudian ada 1,1, ada 4,2, dan di sini ada 9,3. Nah, titik-titik ini yang akan kita gambarkan pada bidang Cartesius. Nah, hasilnya seperti ini di sini ya. Di sini berarti kan
1,1 di sini. Oh, 0,0, 0,0 di sini, 1,1 di sini, 4,2 di sini, 9,3 di sini. Oke, ini contoh untuk grafik fungsi irasional. Selanjutnya ada fungsi modulus. Fungsi modulus, fungsi yang memasangkan anggota domain dengan nilai mutlaknya. Bentuk umumnya, fx sama dengan mutlak dari x. Dengan definisinya, fx sama dengan mutlak dari x. Mutlak dari x itu sudah pernah kita pelajari ya. Nah, dia akan bernilai positif untuk x-nya lebih dari sama dengan 0, akan bernilai negatif untuk x-nya kurang dari 0. Di sini ada contohnya. Gambarlah nilai mutlak fungsi fx sama dengan mutlak dari x ditambah 2. Nah, gambar grafiknya seperti ini. Kok bisa seperti ini? Oke, kita jabarkan. Oke, di sini ada titik negatif 4. Ketika negatif 4 ini kita substitusikan ke persamaan fungsi yang diketahui, akan kita dapatkan nilai y-nya. F negatif 4, maka sama dengan mutlak dari negatif 4 ditambah 2. Negatif 4 ditambah 2 itu negatif 2. Mutlak dari negatif 2 berapa? Mutlak dari negatif 2 itu 2. Nah, maka nilai y-nya adalah 2. Maka di sini negatif 4-nya, nah di sini negatif 4,2 ya, negatif 4,2. Oke, kemudian ini negatif untuk titik untuk nilai x negatif 2. F negatif 2 sama dengan mutlak dari negatif 2 ditambah 2. Negatif 2 ditambah 2 itu 0. Mutlak dari 0 itu ya 0 gitu kan. Maka di sini negatif 2,0. Kemudian yang ini nilai x-nya adalah 0. Maka mutlak dari 0 ditambah 2. 0 ditambah 2 itu 2. Mutlak dari 2 yaitu 2. Kemudian yang terakhir di sini ada nilai x-nya adalah 2. Nilai x-nya 2. Maka mutlak dari 2 ditambah 2 sama dengan mutlak dari 4 sama dengan 4. Maka untuk nilai x sama dengan 2, nilai y-nya adalah 4. Maka grafiknya ketemu seperti ini. Oke, untuk yang terakhir, fungsi genap dan fungsi ganjil. Di sini untuk fungsi genap dulu. Bentuk umumnya bagaimana? Bentuk umumnya yaitu f negatif x sama dengan fx. Nah, untuk yang ganjil, f sama dengan f negatif x sama dengan negatif dari fx. Kita lihat grafik untuk fungsi yang genap. Nah, grafiknya seperti ini. Jadi, grafik fungsi genap akan simetri terhadap sumbu Y. Simetri terhadap sumbu Y. Sedangkan, untuk fungsi yang ganjil. Nah, fungsi ganjil seperti ini. Jadi, grafik fungsi ganjil akan simetri terhadap titik pangkal, yaitu 0,0. Nah, kita lihat untuk contoh fungsi genap dan fungsi ganjil. Tentukan mana yang merupakan fungsi genap dan fungsi ganjil dari fungsi berikut. Fx sama dengan negatif x kuadrat ditambah 5. Soal yang kedua, fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 2. Nah, sebelum kita jawab, kita ingat lagi tadi bentuk umum dari fungsi genap. Oke, fungsi genap. Dari fungsi genap tadi apa? Fx, f negatif x sama dengan fx gitu. Kemudian untuk yang fungsi ganjil x f negatif x sama dengan negatif dari fx. Nah, kita berpatokan pada ini ya. Untuk yang nomor 1, fx sama dengan negatif x kuadrat ditambah 5, maka nah, kita cari untuk yang x-nya bernilai negatif.
Ketika X-nya bernilai negatif, kita substitusikan ke persamaan yang diketahui ini, soal, maka hasilnya F negatif X itu hasilnya adalah negatif X kuadrat ditambah 5. Terlihat bahwa ya nilai dari F negatif X sama dengan Fx-nya. Ya, hasilnya sama. Nih, di sini hasilnya sama, ini dan ini. Maka nomor 1 ini merupakan fungsi genap. Kemudian untuk yang nomor 2, Fx sama dengan X pangkat 3 dikurang 2. Maka kita cari nilai untuk X-nya negatif. Nah, hasilnya seperti ini. Negatif dari X pangkat 3 dikurang 2. Hasilnya negatif X pangkat 3 dikurang 2. Ternyata ini bisa kita sederhanakan ya, seperti ini. Negatif dalam kurung X pangkat 3 ditambah 2. Nah, X pangkat 3 ditambah 2 ini ternyata ini tidak sama. Nah, tidak sama kan? Berarti kan dia tidak memenuhi yang ganjil. Kalau yang ganjil kan di sininya Fx ya, sedangkan Fx-nya ini kan negatif, di sini positif. Berbeda, dan ternyata hasilnya juga tidak sama dengan Fx-nya. Gitu. Berarti juga tidak memenuhi fungsi genap. Maka terlihat bahwa seperti ini. Tidak memenuhi fungsi genap dan fungsi ganjil. Maka fungsi ini bukan merupakan fungsi genap dan bukan merupakan fungsi ganjil. Oke, sekian video kita kali ini. Kita lanjutkan di video-video berikutnya dengan materi yang berbeda. Terima kasih.